Nah, teman-teman, hari ini sebetulnya saya kepengen update sebuah project yang ini yang cukup Oke, malam teman-teman semua. Mohon maaf kita agak kemalaman ya, Val ya. Jadi kamu weekend-weekend lembur sebentar karena kita ngejar juga karena memang masih banyak video-video update project-project yang baru yang belum kita tayangkan. Nah, sebelumnya teman-teman saya kepengen salah satu memberikan ciri atau karakter dari Blaze Group ini adalah teman-teman pasti punya banyak referensi, baik itu pemborong kolam, kontraktor kolam, pekerja seni, dan lain-lain. Tapi percayalah bahwa setiap kontraktor atau setiap pekerja seni seperti kami itu punya taste, punya rasa, punya feel, dan punya pakem yang berbeda-beda gitu. Nah, sebetulnya kalau kita sekali lagi mau dibawa debat bagus, jelek, mahal, murah, itu sebetulnya tidak bisa diperdebatkan. Karena saya yakin sekali bahwa setiap dari kita ini memiliki segmen dan memiliki market masing-masing yang berbeda gitu loh. Nah, terus terang kalau kita ngomong secara harga ini untuk sebuah karya seni dan hobi ini, menurut saya sih ya, saya juga punya hobi yang lain, itu tidak bisa dipatok dengan angka yang baku atau yang ibaratnya yang signifikan. Jadi sebetulnya sekali lagi memang saya menjelaskan dulu, terutama ya sekali lagi untuk tema-tema natural koi pond. Nah, teman-teman bisa lihat Blaze ini salah satu spesialisnya adalah di bidang natural koi pondnya, natural landscape-nya, tamannya, pengaturan dan segala macam. Apakah berarti kalau minimalis kita nggak bisa? Tapi kalau saya boleh ngomong apa adanya, kreasi dan kreativitas saya ini bisa lebih berkembang dengan kita membuat kolam-kolam dengan tema dengan desain natural. Nah, contohnya seperti ini kemarin 2 hari yang lalu saya barusan selesai, ini nanti untuk project di Solo, tapi ini baru sketch awal ya teman-teman ya. Nah, mumpung ini mungkin saya juga pas lagi santai, sebentar lagi waktu saya habis karena udah dipanggil istri, weekend saya harus ngantar beliau dan intinya family time lah. Dan saya juga ibaratnya sudah sejak corona itu udah berbeda ya, Noval, kalau mungkin nggak tahu kamu gabung setelah corona Setelah atau sebelum corona ya. Setelah corona, berarti sebelum corona mungkin Noval belum ngalamin ya. Dulu sebelum corona itu memang saya akui sangat ngotot, sangat apa ya, kalau dibilang kerja itu sangat ngoyo sekali lah gitu loh. Tapi saya belajar banyak hal bahwa apalagi setelah saya pulang dari ziarah, ini sharing sedikit ya teman-teman ya, banyak hal-hal yang secara non teknis itu yang saya sadar bahwa intinya begini teman-teman, kita mau ngoyonya seperti apa kalau Tuhan nggak memberkati atau Tuhan tidak berkenan gitu loh, ya nggak akan dapet gitu loh. Tapi kalau setelah corona, saya merasa bahwa kerja saya itu lebih santai, saya lebih memilih, jujur dalam tanda petik, tidak semua proyek kita terima dan kita kerjakan. Dan akhirnya kita ditemukan dengan customer-customer yang memang secara taste, secara rasa, secara segmen, secara market ya ketemu gitu loh. Bahkan kalau dibilang terakhir-terakhir ini saya hampir nggak pernah yang terlalu ngoyo, tapi puji Tuhannya secara omset dan permintaan itu malah naik drastis. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, pesan saya buat teman-teman yang dimanapun berada, bekerja itu tetap harus ada batas waktunya. Dalam artian jangan sampai juga waktu-waktu yang lain kita korbankan, terutama waktu untuk keluarga atau family time. Jadi setelah ini kita istirahat, Sabtu Minggu saya juga istirahat, Senin kita mulai fight kerja lagi, ya intinya itu kita bagi yang benar. Nah yuk, saya mungkin jarang bahas ini ya Noval ya. Jadi teman-teman, ini ada satu project baru lagi, kebetulan di Solo 1, di Pati 1, dan satu lagi ini di Jakarta. 3 project, 3 gambar yang saya harus segera selesaikan. Nah, memang saya itu nggak mau kalau bikin kolam meskipun jujur tanpa gambar, tanpa sketch ini saya juga pasti bisa buat. Tapi saya kepengen menunjukkan ke customer ini loh, kurang lebih temanya seperti ini. Nah, di awal itu biasanya teman-teman, ini namanya sketch kasar nih Val. Coba agak dekat ke sini bisa nggak Val? Ke gambarnya ini Val. Ini sketch kasar. Ya, sketch kasar itu otak saya punya inspirasi apa, punya kreasi apa, saran saya, referensi itu bisa banyak kita dapatkan dari banyak hal. Bisa dari alam, bisa dari sosial media, bisa dari pengrajin atau pekerja seni lain. Tapi catatannya satu teman-teman,
Jangan meniru, percayalah saya. Kalau kita meniru sesuatu atau mengcopy sesuatu, level tertingginya itu hanya paling maksimal itu menyerupai. Tangkap ya. Tapi kalau kita berkreasi, kalau kita berkreatif, percaya saya itu hasil-hasil karyanya itu, hasil-hasil art atau seninya itu bisa lebih ibaratnya out of the box lah istilahnya kalau saya bilang ya. Nah, ini sketch awal. Sketch awal ini saya biasanya menentukan ini landscape-nya, kolamnya bentuknya mau seperti apa. Agak deket sedikit, Val. Mungkin biar teman-teman bisa lebih kamu shootnya lebih ke gambar ini. Saya mau kasih lihat dari tahap awal ini ke tahap selanjutnya. Nah, ini udah tahap sketch kedua. Saya udah biasanya kasih gradasi warna dengan krayon, dengan apa. Dan saya menggambar ini hampir tidak pernah pakai penghapus, teman-teman. Jadi kalau memang ini akhirnya kok mentok, nggak apa, ya ini gambar saya ganti. Tapi nanti suatu saat gambar ini bisa kepake di project yang lain, atau mungkin inspirasinya bisa saya kembangkan yang lain. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, saya sedikit berikan sentuhan warna. Contohnya ini batang kayu, kita kasih warna coklat. Ini tiang untuk lampu, temanya ke Japanese. Jadi nanti dari bambu-bambu Cina yang kurang lebih seperti itu. Kemudian dan ranting kita berikan warna sentuhan coklat. Nah, kemudian pohon-pohonnya juga ini masih abstrak ya, masih asal, kita berikan warna-warna hijau seperti ini. Ya, ini kurang lebih aja biar teman-teman mungkin hanya beberapa menit, tapi saya pengen menunjukkan betapa prosesnya untuk mendesain atau mengcreate, terutama kolam natural, itu tidak sesimpel yang teman-teman pikirkan. Makanya mohon maaf ada beberapa minggu kemarin project yang secara angka juga kita belum cocok, saya diminta suruh gambarin, suruh desainin, saya nggak mau, bukan apa-apa. Ini semuanya butuh effort teman-teman. Ya, ini kurang lebih pemberian warnanya untuk garis segala macam. Nah, setelah itu kita masuk ke area batu-batuan setelah ini. Nanti teman-teman akan lihat bedanya. Jadi batu-batuannya ini temanya juga tema-tema yang masih agak tropis. Tapi tropisnya ini nanti condongnya ke Japanese style. Japanese style ini mungkin teman-teman juga bisa lihat beberapa referensi. Nah, air terjunnya ini saya tonjolin kesan tropisnya dominan. Supaya maksudnya begini, saya itu sudah sering lihat bahwa tema-tema Japanese itu rata-rata itu juga ya seperti itulah gitu loh. Tapi kalau dengan tropis waterfall atau tebing yang ibaratnya dengan tema tropis, itu dipadukan, itu nanti hasilnya bisa, matchnya bisa beda teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini biasanya kalau koral-koral batu ini jadi seperti yang mungkin di vlog-vlog sebelumnya ya, batu ini jangan usahakan ukurannya sama semua, modelnya sama semua, termasuk di gambar di sketch pun ini ada yang kecil, ada yang medium, ada yang gede, itu kita ibaratnya itu pisahkan seperti itu. Ya, nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ya memang inilah cara saya, tapi sekali lagi mungkin setiap orang punya cara berbeda untuk mengaplikasikan imajinasi dan inspirasinya. Kalau saya seperti ini. Nah, kemudian biasanya supaya tim nanti gambar 3D itu ngerti jatuhnya air seperti apa, ini saya biasanya mulai gambar jatuh-jatuhnya air terjun untuk terap-terapannya. Nah, kebetulan di air terjun kali ini saya punya ide 9 mata air atau melambangkan kemakmuran. Jadi jumlahnya air terjun turunannya sampai nanti ke kolam itu 9. 2, 3, 4, 5, 6, jupan kurang 1. Nah, di sini nanti riak-riak airnya yang di sekitar kolam ini juga nggak boleh terlalu kenceng, supaya ingat teman-teman, kita nantinya mau setting kolam ini adalah untuk ikan koi. Jadi jangan sampai estetikanya bagus, air terjunnya bagus, tapi koinya nggak bisa dinikmatin gitu loh. Itu kan sayang juga ya. Nah, ini mungkin untuk model lampunya dan tiangnya. Ya, kita kasih sentuhan pencahayaan sedikit di sini. Nah, mungkin di sini bisa dikasih lampu-lampu yang model bambu juga, yang gantung di dinding. Nah, ini supaya teman-teman mungkin ngerti, dan barangkali mungkin dari tema gambar saya ini bisa dapat inspirasi, saya juga ikut senang. Nah, cahaya lampu ini biasanya saya kasih warna kuning seperti ini. Ya, intinya nanti dinding belakang ini pun juga lagi saya pikirin, apakah pakai vertical kayu scape, apakah pakai vertical garden, apakah pakai akar-akaran dan lumut. Ini nanti bisa kita kembangkan lagi. Cuman harapan saya teman-teman ngerti bagaimana kita mengcreate atau mengkonsep awalnya ini seperti ini.
Nah, setelah ini selesai, kita nih, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya tadi dari gambar yang masih ini atapnya nanti juga permainan ornamen kayu. Jadi kanopi ini sebetulnya nanti bukan untuk kolamnya, tapi saya harapkan untuk bisa jadi tempat duduk quality time atau gazebo secukupnya, karena melihat lahannya juga terbatas. Nah, nih hasilnya seperti ini, sudah agak better lah ya dari tadi ya, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, hari ini sebetulnya saya kepengen update sebuah project yang ini yang cukup unik juga. Mungkin Norma Noval ya, saya kenapa sering sebut Norma terus, karena Noval juga mungkin bukan masalah kebiasaan, dia kan juga masih ada di tim Blast gitu loh. Tiap malam kita kan juga ngobrol, tiap malam kita juga chat-chatan gitu loh. Jadi mungkin kemarin ada netizen yang sampai kok belum bisa move on dari Norma. Norma memang sudah nggak stay di Semarang, dia udah balik Blitar, tapi kita masih satu tim gitu loh. Maksudnya dia masih bantu kita untuk vlog-vlog, untuk bikin tema, bikin thumbnail, bikin untuk sinematik dan segala macam, dan kita masih sering ngobrol juga, makanya masih melekat seperti itu. Nah, ini Noval ini juga sejak kamu bantu saya di YouTube berarti berapa bulan ya, Val? Masih baru ya. 3 bulan belum ya kayaknya ya? Belum ada. 2 bulanan lah ya, jadi harap dimaklumi ya teman-teman kalau vlog-vlog kita sedikit terlambat dan segala macam. Intinya balik lagi tadi, project ini ada di Jakarta Barat, tepatnya kayak kalau nggak salah di Jelambar. Dan yang unik ini adalah ini ada di lantai 5 nih, Val. Kebayang nggak, Val? Kita pernah bikin kolam di lantai 2 yang di Pak Wawan itu mana ya daerahnya ya? Semarang Timur ya kayaknya. Iya, dekatnya Citra Grand. Dekat Citra Grand. Pak Hartono juga di lantai 2 itu di Semarang Atas. Ini lantai 5, kebayang nggak? Jadi lantai 5 ini sebetulnya tidak terlalu besar teman-teman, tapi sebelumnya nanti teman-teman akan lihat video sebelumnya. Tolong nanti kamu dengan Norma kasih note ditayangkan ya lokasi awalnya. Itu hanya decking kayu, dikasih tembok keliling di seputar lantainya gitu loh. Wah, ini saya waktu ke sana pertama, ini mau diapain ya? Maksudnya kalau dibikin kolam kotak tinggi doang ada kacanya itu udah standar banget gitu loh. Dalam artian ini udah biasa lah gitu loh. Dan saya tuh terbiasa kalau nemu sebuah project baru atau lahan, apalagi customer udah percaya, saya kepengen memberikan sesuatu yang berbeda lagi gitu loh. Akhirnya saya ngobrol dengan customernya, Pak, saya bikin konsep beda, mau nggak tetap natural, tema Japanese dan segala macem, tapi ini kolamnya saya bikin berkelok-kelok, nggak kotak. Kemudian nanti ada tempat tangga untuk kita duduk menikmatin. Filternya bisa saya kamuflasein, saya umpetin sehingga nggak seperti kelihatan filter, seperti anak tangga kayu tema Jepangan yang menuju ke kolam. Kemudian kanan kirinya nanti dikelilingi oleh bebongsayan, batu-batuan dan segala macam. Temanya masih ada Japanisnya, orientalnya. Kemudian yang pagernya kayu ini kita kasih placement kayu-kayu yang ibaratnya vertikal. Oke lah dia dengan saya kasih penjelasan seperti itu. Nah, seperti apa desain dan gambarnya, seperti ini kita tampilkan dulu sebelum kita lanjut ya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat intinya bahwa kejelian ataupun insting ataupun feeling ataupun ibaratnya saya bilang imajinasi seorang pekerja seni seperti kami itu sangat penting sekali untuk menghasilkan karya yang indah teman-teman. Jadi prosesnya nggak sesimpel itu gitu loh. Nah itulah tadi desain-desain gambarnya. Bahkan kita ada sedikit improvisasi. Tadinya yang kanan kiri yang dinding untuk tanaman pot itu kita akan buat tempat karantina nih, keren. Nah ini belum ada juga nih. Tempat karantinanya kanan kiri menyatu dengan estetik. Nanti ada juga untuk bangku tambahan dan tempat duduk-duduk santai tambahan. Intinya ada beberapa pekerjaan tambahan. Nah ini saat ini sudah sampai di tahap pembentukan konstruksi, pembentukan filtrasi, dan pembentukan lekak-lekuk bentuk kolamnya. Makanya kenapa sih kok kolam natural ini lebih mahal dari kolam minimalis? Karena salah satu tingkat kesulitannya adalah membentuk konstruksinya dan bentuk kolamnya ini lebih berkelok-kelok. Pemipaan otomatis lebih sulit, pengaturan arus otomatis lebih sulit. Untuk skimmer, bottom drain, dan lain-lain peletakannya juga harus lebih diperhatikan. Karena kalau enggak kolam yang berlekuk-lekuk itu dikhawatirkan akan banyak yang namanya dead spot water. Gitu kan. Kalau kotak lurus udah itu simple aja gitu loh. Makanya sekali lagi teman-teman, kenapa di press release Blast itu natural lebih mahal dari minimalis atau lebih tinggi? Karena memang tingkat kesulitannya berbeda dan ini ada di lantai 5. Kemarin tim yang mengerjakan aja sempat ya ngerjain, ya bangun sipil, ya bangun konstruksi sama ngelangsiri material. Abis staminanya nggak kuat, akhirnya kita sampai nambah orang bener-bener hanya untuk ngelangsirin dari lantai 1 ke lantai 5 manual. Jadi bisa dibayangkan capeknya, dan yang pasti nanti saya cuma mau ngomong bahwa
kolam di Jakarta Barat ini di lantai 5 ini akan jadi salah satu karya seni yang unik. Dalam artian unik ini secara desainnya, secara bentuk kolamnya, secara landscape-nya, secara fungsionalnya. Ada tempat karantina di kanan kiri yang rapi, yang tidak mengganggu estetika. Jadi teman-teman, terkadang banyak customer saya itu mulai juga idealisnya keluar seperti saya. Contoh, landscape-nya udah bagus, kolamnya udah bagus, tiba-tiba di sini ada vat biru. Tiba-tiba di sini ada bak biru itu ya. Waduh, rasanya kok kebanting banget Pak Ade. Nah, padahal kan kadang namanya customer ya atau penghobi ya, kadang ikan sudah penuh pun pengen gonta-ganti atau ada ikan yang sakit. Kita kan nggak pernah tahu gitu teman-teman. Akhirnya oke, kita kemarin diskusi, Pak, saya settingin begini ya. Jadi tempat karantinanya nggak terlalu besar di kanan dan di kiri, tapi tidak mengganggu estetika. Saya finishing nanti dengan decking kayu. Kalau pas nggak kepake bisa jadi tempat untuk duduk-duduk seperti itu. Nah, nanti teman-teman, harapan saya setelah jadi ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Dan yang paling penting goal kita adalah customer ini harus happy sekali. Karena beliau terakhir ngomong ke saya, Pak, tempat lantai 5 ini nanti kalau kolam dari Blaze sudah jadi Pak, sama landscape-nya sama segala macam, pohon-pohon dan segala macam, ini akan jadi tempat quality time dan favorit kita nih Pak, sekeluarga, termasuk teman-teman, relasi apa, kalau ngumpul di sana juga bisa berbegian di atas. Nah, artinya saya lebih tertantang lagi, saya lebih semangat lagi, artinya karya kita akan dilihat oleh banyak orang. Nah, ini kan menjadi salah satu apa ya, challenge atau tantangan buat saya juga. Wah, saya nggak boleh bikinin yang cuman sekedar-sekedarnya nih atau biasa-biasa saja seperti itu. Nah, inilah video-video tahapannya. Nanti tolong ditampilin juga ya, Noval, Norma juga nanti di note meskipun dia saat ini sudah tidak di Semarang. Intinya pengerjaan konstruksi ini sudah masuk ke finishing. Perkiraan saya finishing konstruksi, perapian, kemudian kita mulai setting filter. Mungkin 2 minggu lagi sudah masuk tahapan finishing untuk penataan batu, air terjun, tanaman, dan lain-lain. Nah, itu nanti biasanya sudah lebih kelihatan teman-teman. Jadi sekali lagi saya juga selalu pesan baik kepada customer maupun kepada teman-teman yang mungkin sudah mendukung Blaze Channel bahwa proses ini ada tahapan-tahapannya juga gitu loh. Bahwa di awal-awal berantakan, bahwa di awal-awal nggak enak dulu, awal-awal kok ibaratnya bentuknya nggak jelas dulu, ya itu bagian dari proses. Tapi yang pasti teman-teman, di setiap project saya, tim Blaze pasti akan memberikan yang terbaik dengan sekali lagi standar untuk baik filtrasi, standar untuk baik konstruksi, standar untuk estetika, untuk landscape-nya, untuk peletaan dan setting batu-batuannya, tanamannya. Kita selalu ingin memberikan standar yang di atas rata-rata supaya harapan kita bahwa yang tadi saya bilang, setiap kontraktor itu punya ciri khasnya yang ibaratnya yang menjadi satu kelebihan atau nilai plus gitu. Nah, sekali lagi kalau masalah bagus mana jelek mana, saya sekali lagi nggak pernah mau bahas lagi karena saya takut juga, karena hal ini cukup sensitif. Tapi teman-teman bisa lihat, dan memang customer-customer yang akhirnya deal dan kontak kita itu baik secara selera, secara stage, secara harga, secara spek media, secara konsep, tema, dan lain-lain, itu memang yang ibaratnya paham atau seperti yang kita sudah sepakati ya, seperti itu ya. Mungkin cukup di sini ya untuk kali ini. Sudah malam juga dan kita nanti harus istirahat. Nanti sampai ketemu lagi di update yang project ini berikutnya, dan nanti berikutnya juga masih ada yang belum kita update, satu Jakarta Timur, Kelapa Gading yang natural juga udah mau jadi, Bekasi juga udah masuk finishing, kemudian di Tapin, Kalimantan itu ada 3 kolam sekaligus. Itu jadi nambah sampai kemarin Mas Santo harusnya balik ke Jakarta hari Kamis, ke pending sampai Minggu. Nah, besok saya juga harus ke Denpasar dan ke Jakarta juga. Rencana juga ada customer Bogor mau kontak kita untuk visit lihat area, dan rencana ini juga project baru tapi untuk arwana. Yang pasti seru teman-teman, nanti kita akan janji saya adalah di setiap project kita, di setiap pekerjaan kita kepengen terus memberikan inspirasi, hasil karya seni dan art yang berbeda. Harapannya semoga poin-poin positifnya, edukasinya, inspirasinya teman-teman bisa dapatkan seperti itu ya. Dan mohon maaf sekali lagi mungkin kalau dalam penyampaian saya juga ada kata-kata yang nggak berkenan atau yang mungkin nggak suka. Ya, intinya nggak usah terlalu diambil pusing, kita bawa untuk have fun aja seperti itu. Ya, oke, happy weekend teman-teman. Selamat berakhir pekan semuanya.
Noval dan tim Blaze, dan saya juga unjuk diri. Sampai ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. See you dan bye-bye.